Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih Bapak Gembala dan tim pelayanan yang memberikan kesempatan saya boleh berbagi hari ini. Semua yang hadir kita bersyukur, terus mengikuti di rumah. Kita mau belajar ya, bersama kita semua hamba Tuhan dari Makassar. Pada tunjuk baik. Sejak ujian pertama tadi ditekankan Indonesia perlu kemuliaannya, kita semua menerima kemuliaan Tuhan, itu betul. Kita berdoa, kenapa musik di luar di dalam saja? Ya. Kita berdoa untuk Indonesia dan banyak hal lain lagi yang kita bisa buat. Tapi kalau kita hanya berdoa saja dan tidak melakukan atau mengerjakan sesuatu, maka nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kalau kita hanya berdoa saja, berarti kita minta Tuhan yang kerja. Terus kita ngapain? Nah, jadi bosnya siapa? Siapa yang jadi Tuhan kalau begitu? Nah, ini konsep yang salah. Maka itu berapa kali Tuhan ingatkan saya untuk hati-hati dengan kalimat ini. Mari kita doakan. Berabad-abad gereja Tuhan di dunia selalu menggunakan kalimat mari kita doakan. Betul atau tidak? Kedengarannya itu bagus, hebat sekali. Mari kita doakan. Ternyata itu salah. Ayo, salahnya di mana? Nah, kalau kita berkata mari kita doakan, maka kita menyuruh Tuhan kerja. Betul? Di Amerika ada kota-kota besar banyak sekali. Saya beri contoh. Kalau kita punya pembantu rumah tangga, wajib kan digaji? Wajib, mana mau? Ada nyuruh anak sendiri tidak upah. Betul? Nah, setelah kita gaji pembantu itu, kita beri apa? Kerjaan, beri tugas. Betul? Ya, yakin? Nah, setelah kita beri tugas, kita ngapain lagi? Nyuruh lagi, sebelum disuruh lagi. Diawasi. Oke, untuk apa diawasi? Ini penting. Iya, cek kerjanya selesai atau tidak. Setelah kita gaji, kita beri tugas, lalu kita cek ternyata nggak betul kerjanya. Kita apa? Marahin, masih lumayan cacat lainnya. Betul? Dunia itu tidak begitu juga prinsipnya orang punya pembantu rumah tangga. Nah, sadar ketika banyak pengkhotbah, banyak pendeta menekankan, mari kita beri suara, beri untuk Tuhan, kita beri. Di sini enggak sekarang pendeta. Perpuluhan itu wajib, harus. Bahkan ada beberapa gereja berani menutupi jemaat karena memberi persembahan. Apalagi untuk COVID itu kelihatan sekali. Tidak sedikit gereja-gereja hamba Tuhan untuk COVID itu maksa jemaat untuk tetap memberi persembahan walaupun korbannya online. Ngeri sekali. Nah, karena khotbah-khotbah seperti itu, lalu jemaat menganggap Tuhan sudah aku gaji dengan persembahan itu. Oke, sebelum saya teruskan, saya potong dulu. Ada nggak yang mengaku Kristen, murid Yesus itu kecewa dengan Tuhan? Nah, kenapa bisa kecewa dengan Tuhan? Ini tadi, aku sudah memberi Tuhan perpuluhan, aku sudah memberi persembahan. Kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa anakku meninggal? Kenapa perusahaanku kacau? Kenapa?
Jujur ya, itu kota besar Jawa, negeri kita. Amin. Loh, bisa nggak konsep itu ada di hidup orang Kristen? Bisa, harus merasa sudah memberi kepada Tuhan. Malah jadi itu. Loh, itu aku tadi jawab benar. Ini konsep yang salah. Nah, dari hal ini maka muncullah sebuah istilah, mari kita doa. Kenapa? Karena Tuhan sudah digaji, maka dia harus kerja. Nyambung nggak maksudnya? Nah, jadi mungkin saya salah satu dari sedikit hamba Tuhan yang hampir tidak pernah berkata, mari kita doa. Kenapa? Karena kita ini teman sekerja Tuhan. Amin. Betul? Coba kita lihat ayat yang pertama ini. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Izinkan saya nanti memberi beberapa kesaksian, termasuk seorang guru kita yang baru, Brian Sondang, yang jadi operator saya sebenarnya pada waktu ini. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kebaca ya? Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Oke, apa kata lain kawan sekerja? Partner. Partner, mitra, ya sama-sama kerja. Nah, biasanya kalimat ini dipakai untuk dunia bisnis, betul? Ayo semuanya sekarang merasakan kita ini pengusaha semua. Amin. Kalau saya nggak punya jadi pengusaha, jadi karyawan, betul? Siap kita semua jadi pengusaha? Amin. Berikan 3 persyaratan. Kalau saudara pengusaha dan mencari mitra, mencari teman sekerja, apa persyaratannya? 3 persyaratan dulu. Coba satu. Loyalitas. Yang jujur, loyalitas. Jangan yang rohani apa? Komitmen. Jangan. Yang penting itu modal itu kan duit ke orang itu. Pura-pura jujur, komitmen, setia, rajin itu bisa nanti. Yang penting punya duit tidak. Betul? Kenapa cari mitra punya duit malah repotin kan itu? Nah, baru nomor 2 yang tadi itu. Nomor 3 apa? Ayo, nomor 3 apa? Sevisi. Ya, ini sendiri. Apa? Bertanggung jawab. Komitmennya apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Dari semua yang saudara katakan tadi, termasuk uang, modal, semua jujur jawab. Kita ada nggak di kriteria itu? Saya tanya, kita ada nggak di kriteria itu? Ada. Motor sama kredit, rumah masih numpang, nanti jadi teman sekerja Tuhan. Proyeknya di mana Tuhan itu? Di dunia. Ini loh saudara. Dengan ayat ini jangan ada yang sombong di antara kita. Betul? Coba kalau saya tanya dengan kalimat sebaliknya. Di luar kita, selain kita, ada gak orang-orang lebih kaya, lebih hebat, lebih komitmen, lebih rajin, lebih loyal, lebih semangat daripada kita? Ada. Banyak. Ini yang kita perlu pikirkan. Kok Tuhan gak milih mereka? Kenapa dia milih kita? Bisa bersyukur untuk anugerah Tuhan. Amin. Nah,
Kata kami ganti saya. Semua yang di rumah juga ikut baca. 1, 2, 3. Saya adalah kawan sekerja Tuhan. Lanjut. Saya Saya adalah ladang Tuhan. ladang Tuhan. Bangunan Tuhan. Nah, salah. Kamu di sini bukan kita. Kalau kamu itu kita, nggak mungkin pakai kata kamu. Ya kembali ke kata kamu. Ini yang kita belum tahu. Banyak gereja belum tahu. Kita kawan sekerjanya. Mereka yang di luar kita, yang belum diselamatkan itu proyeknya Tuhan. Amin. Amin. Kami kawan sekerja, kamu ladang. Berarti kalau saya pakai istilah proyek besar, peradilan istilah subkontraktor. Nah ya, jadi perusahaan-perusahaan besar itu cari rekan kerja, namanya subkontraktor, rekanan yang bisa diajak kerja. Dan itu pasti sekonglomeratnya seorang konglomerat. Arti konglomerat itu punya usaha dari hulu sampai hilir, ada semua. Itu istilah konglomerat. Misalnya ada orang punya toko bahan bangunan. Kapan dia disebut konglomerat? Ketika semua bahan dasar dari pasir, kapur, semen, bata, kerikil, semua itu dia punya, sampai alat-alat bangunan, sampai material semuanya. Kalau dalam istilah bisnis, one stop shopping. Cukup ke satu toko, satu tempat, orang ini dapat semua diperlukan. Dari cuma punya sebidang tanah sampai dia gali fondasi, buat fondasi terus menjadi. Nah itu namanya konglomerat. Yang punya perusahaan dari hulu sampai hilir. Nah, sekonglomeratnya seorang konglomerat pun mereka nggak mungkin bisa sendiri dan perlu rekan sekerja. Nah itu gambaran Tuhan, hebat juga. Jangan berkata, loh, apa Tuhan tidak maha kuasa? Oh, dia maha kuasa. Tapi dia memerlukan gereja, yaitu saudara dan saya, untuk menjadi rekan sekerjanya. Diterima kan? Ya. Betul? Misalnya, ada pengusaha dari Nabire dihubungi Presiden Jokowi untuk bantu bangun di IKN. Mau nggak? Mau nggak? Mau soal nggak ada mobil utang-utang juga kembali proyek kan? Nah, bayangkan Tuhan yang maha besar menganggap, menghargai kita sedemikian rupa. Betapa sombongnya kita tidak berkata ya Tuhan. Berarti ya lanjut. Berarti yang namanya teman sekerja itu levelnya, posisinya sama atau beda? Sama. Belum selesai. Kalau sama, maka kita bisa katakan, ayo kita pakai logika, anggap aja semua kita ini seorang pengusaha. Bisa nggak partner ini salah satu berkata, kamu di rumah aja nggak usah kerja, biar aku. Bisa tidak? Tidak bisa. Karena ini penghargaan Tuhan. Kamu yang di luar sana, ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Nah, masih pada tema Indonesia Merdeka 79 tahun. Untuk membangun negeri ini, Tuhan perlu sahabat teman sekerja, yaitu kita. Amen. Bukan membangun fisik, tetapi membangun orang. Kamu adalah ladang Tuhan, propertinya, tanahnya.
lalu dijadikan bangunan rumah Tuhan. Betul? Sehingga masih ingat 1 Korintus 3:16, coba lanjutkan ayat 16. Siapa kita? Nah, kalau kemarin yang mengikuti di sosial media juga, ya, komunitas pesat Nabi Manokwari mengadakan acara 17-an dan sebagainya. Salah satu mensyukuri 34 tahun pelayanan saya di Papua. Itu kalau dihitung April 90, 34 tahun. Nah, yang kami bangun, yang kita bangun itu orangnya, bukan fisik fasilitasnya, orangnya. Ini luar biasa. Udah? Baca 1, 2, 3. Tidak tahukah Aku, jangan kamu. Ya, tidak tahukah bahwa aku adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, dan bahwa Tuhan di dalam. Jadi siapapun manusia itu, ya, serusak apa, sehancur apa, sebobrok apa, bagi Tuhan, orang-orang itu harus jadi rumahnya Tuhan. Amin. Ingat kalimat ini, sehancur apa, sebobrok apa, serusak apa, harus jadi rumah Tuhan. Karena Tuhan rindu semua orang di dunia jadi rumahnya. Kenapa tadi kita bisa? Dan ini dia. Bersyukur ada sejarah untuk Nabi Papua Tengah. Salah satu pasukan pengibar bendera, istilahnya apa pasti berada di pasukan? pasukan pengibaran bendera. Pasukan Pengibaran bendera pusaka. Dari 38 anak muda yang terpilih, satu dari Nabi Papua Tengah. Ini papanya dari sini itu. Tinggal katakan berdiri, bukan berdiri. Sudah berdiri. Itu papanya Pak Jukalam kemarin yang ada di TV, ramai sekali. Bangga ya? Papua Tengah ada wakilnya, dan itu saudara kita sendiri. Hebat sekali. Gimana caranya ini waktu itu? Banyak. Mereka menyanyi gimana? Justru sudah beberapa banyak anak itu si Papua Tengah. 8 kabupaten. Hebat. Jadi waktu itu seleksinya berapa orang pertama? 4. Jadi 8 kabupaten 16 orang. Nah, saudara seperti itu. Dan kemarin waktu penurunan bendera pusaka, justru dia jadi apa istilahnya? Komandannya untuk menurunkan. Hebat sekali. Dan kita bangga untuk itu. Nah, itu baru jadi pasukan pengibar bendera pusaka yang cuma sekali seumur hidup bisa dipakai karena mungkin ada di kota. Itu kita bisa bangga. Apalagi jadi mitranya rekan sekerja Tuhan, harusnya bangga. Amin. Amin. Seperti itu yang Tuhan mau untuk hidup kita. Nah, sekarang kalau saya balik, kita ini jadi rekan sekerja Tuhan. Kerjanya tidak betul minta gaji rutin. Siapa yang minta? Nanti ya ilustrasi itu. Nah, saudara, inilah prinsip hidup, maaf saya berkata, yang saya pakai sejak saya masih remaja, ketika Tuhan ambil saya pertama kali. Hanya sekedar pengetahuan saja dan kesaksian tua-tua. Nanti 26 Agustus bulan ini saya akan mensyukuri 52 tahun saya jadi hamba Tuhan. Ya, sejak awal dia memanggil saya dan menjadikan rekan sekerjanya. Firman ini sudah memotivasi saya bahwa saya hanya sibuk mengurus ladang Tuhan
bangunan. Amin. Maka itu sampai hari ini, tadi yang sudah kenal saya lama, saya sangat mampu untuk mendudukan pendidikan gereja yang secara gedung dan organisasi. Tapi saya tidak mau, karena ini panggilan. Karena Tuhan memanggil saya untuk mengurus orangnya, bukan mengurus gedung. Amin. Maka itu orang yang diutamakan. Contoh Pak Yonggi, pendekar kanan satu, bersyukur punya istri cantik. Jadi tahun 85, yang akhir 85, itu pertama kali saya ketemu Pak Yonggi. Ya udah, akhirnya saya ajak tinggal di rumah, waktu saya belum menikah. Wah, ternyata dekornya tak enak sekali. Cuma tangan saya itu sudah hebat sekali. Nah, terus tahun 90-an kami mulai sibuk pelayanan ke Papua. Nah, Pak Yonggi bilang, gimana kalau saya ikut? Pak Andreas ada ya? Ada SWM? Saya dengar. Nah, bersama dengan Pak Andreas SWM, jadi Yonggi ngajak Andreas saya ke rumah. Ya. Nah, waduh, waktu itu Pak Andreas, maaf saya berkata, sakit-sakitan karena hidup yang sangat lebih banyak tinggal di jalan daripada di rumah, sehingga Pak Andreas itu paru-parunya rusak. Nah, setelah mulai menitis pelayanan ke Papua dan selalu ada di rumah kami Jalan Musi nomor 38 Surabaya ini. Nah, mereka dulu melihat kesibukan kami, ngurus yang berangkat, ngurus barang-barang, kapal, semua. Tiba-tiba Pak Yonggi bilang, boleh nggak saya ikut? Terus terang, waktu itu kami sudah menikah, kami dua mikir bahwa orang tangan dua jalan, kok ini bahwa tangan satu aja. Bagaimana ceritanya? Nah, Pak Andreas juga, aduh, ini paru-parunya parah begini. Ini sampai sana bagaimana nanti? Pengobatan juga nggak semaju sekarang, tahun 95, 96. Nah, waktu itu Ibu Seri Roti sudah datang duluan ke sini bersama 2-3 orang, 3 bertiga ya, yang 2 selesai tugas, yang 1 ketinggalan. Nah, rupanya itu mana sengaja meninggal. Datang apa ya? Karena maksa terus, ya kami bawa. Barang siapa? Dua waktu itu. Tonton mana tinggalnya? Oh, tonton sama saya. Baru apa? Oh, berdua sama Andreas. 4 hari datang Tante Maria nyapa Yonggi. Aduh, bagaimana? Katanya ya? Saya yang sakit. Bukan Yonggi. Oh, saya yang sakit. Oh, kebalik dong. Oh, saya itu yang sakit. Mana nih? Gak tahu bagaimana ceritanya. Perawatnya Yonggi. Waktu itu. Nah, setelah berapa hari, bapak berapa hari itu? Udah hitungan minggu. Ya, dalam diperpendek. Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu jodoh dari Tuhan. Nah, langsung saya telepon orang tuanya Sherry. Wajar bukan? Kalau saya orang tua punya anak perempuan, lalu calon mantu saya tangan cuma 1, saya harus mikir juga. Wajar nggak seperti itu ya? Jadi saya menempatkan diri, saya jadi orang tuanya Sherly. Saya cerita kepada orang tuanya Sherly begini. Wah, jawaban mereka kan pada juga anak Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan dan anak kami mau ya sudah, dapat juga. Maka saya berangkat masih di kemah waktu itu, di Kaujita, ya. Saya datang untuk mengenalkan waktu itu. Maka cerita Desember tanggal 15 16 Desember 95 mereka menikah. Lahir Dwayne. Tahu singkatan Dwayne? 26 November. Itu dia. Guru bahasa Mandarin kita. Nah, sekarang Tuhan kerjakan luar biasa. Orang buat Tuhan itu lebih penting daripada fasilitas. Amin. Amin. Orang itu lebih penting. Waktu Saul datang
saya juga nggak kenal. Tapi salah satu dosennya, Ibu Wasti ya soalnya, ya, itu pernah tinggal di Nabire, masih ingatnya yang orang lama. Ibu Wasti suaminya Dr. Mubar. Nah, itu dosennya Saul di Balikpapan. Nah, saya nggak tahu ceritanya Saul kepada dosennya bagaimana. Atau dosennya telepon saya Indonesia Pak Bupam, ini ada mahasiswa kami mau ke Papua, silakan Bapak Borneo, saya datang aja ke Nabati. Nah, begitu nyampe saya shock, dia petinju. Nah, nggak butuh petinju di sini. Mau memulai siapa? Saya jadi petinju. Ya udah sudah datang, masa ditolak. Nah, ternyata dia saya jadi orang hebat di Nabi. Amin. Betul enggak? Satu-satunya coach yang membuat orang gemuk-gemuk jadi langsing. Jadi kalau belum berhasil gemuk-gemuk, oke ya, luar biasa. Ketemu Ayu dibawa oleh punya apa? Dari Semarang ya, dari Semarang. Nah itulah masing-masing kita. Pada itu belum tahu. 97% kira-kira dibanding total kami itu jodohnya ketemu semua di sini. Luar biasa itu. Tapi berapa orang aja yang jodohnya dari Solo, ya, jadi hebat sekali Tuhan. Ada Pak Kristiawan, ya Melki, kamu jodohnya semua di sini. Jadi Santi dengan Joko juga punya di sini. Jangan berikan lagi. Romi itu disobing. Ini orang Semarang, Rodi orang Sumatera, punya di warnanya Nabi. Begitu baik kalau semua dengar cerita itu semua. Nah, jadi dari kisah sedikit ini kita bisa mengetahui betapa Tuhan rindu memakai kita. Amin. Untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau kita sudah baca ayat 10 ya, enggak ayat 10 tadi, kamu adalah dan ayat 10 tadi. Berarti pekerjaan proyeknya Tuhan ini masih banyak atau tidak? Masih banyak. Banyak sekali. Melihat bagaimana orang-orang yang pernah ditolong. Ingat kisah yang Pak itu, saya nggak pernah kenal dia juga. Tapi Pak itu berdoanya keren. Begitu mau lulus sekolah, dia cuma doa gini, Tuhan kalau Tuhan punya proyek besar, libatkan saya. Betul kan dia doanya begitu? Jangan lupakan saya. Ya jangan lupakan saya. Kalau Tuhan punya proyek besar, jangan lupakan saya. Nah kenapa dia belum lulus yang milih Papua? Oke itu. Karena Tuhan kasih tunjuk kemana-mana. Oh, ternyata ketika Pak itu berdoa, jangan lupakan saya, terus Tuhan beri dia gambar tentang Papua. Gak ngerti mau apa-apa bagaimana. Nah mereka seangkatan dengan Pak Tos, Borola, Mas Tilerin di Manokwari. Nah lalu Pak Tos, Pak Mas bilang itu aja oke, Pak Daniel sana. Nah berangkat kerja. Nah Pak itu juga punya jodoh dari Solo juga. Itu bawa ke sini. Bedanya cuma setahun sehari dengan 1 tahun ya, tanggal sama kalian nikah 16 Desember. Oke ya, saya lanjutkan cerita. Saya harap dari cerita ini semua saudara yang hari ini ikut belajar, ayo kita izinkan Tuhan bekerja. Amin. Nah, saya beri saksi satu lagi. Nanti Pak Kapten nambah ya. Hari Jumat pagi kemarin, kepala sekolah SMA dan SMK minta saya buat ibadah buat anak-anak itu jadi saudara. Nah saudara, saya nggak doa, nggak tanya apa-apa. Selama saya menyampaikan kebenaran, Tuhan selalu menunjuk saya pada seorang, salah satu dari sekian ratus siswi yang ada, ratus karena 2 sekolah SMA dan SMA. Nah saya lihat anak ini dan Roh Kudus bilang kamu harus tolong. Begitu. Tapi saya nggak tahu siapa. Roh Kudus jelas tunjukkan kepada saya.
anak ini begini, begitu, kasihan juga. Nah, waktu acara guru-guru mendoakan ini ditebak sama berapa murid kemarin itu? Hampir 400 ya, buat sore SMA SMK, hampir 400. Dan duduknya muncul-muncul. Tapi kamu tunjukkan saya satu orang. Nah, pas para guru, kepala sekolah semua mendoakan satu-satu anak, saya dekati anak itu. Waduh, suara dia menangis. Nah, sorenya saya cerita pada Pak Kadis. Ternyata dia kenal anak ini. Berarti sudah lama sih. Kami tahu anak ini memang kasihan sekali. Saudara, apa yang tadi Pak Agus katakan? Ini, kalau orang berkata seperti yang banyak saudara tahu, aku jadi apa ya kalau aku nggak ketemu Papa Daniel? Tapi sekarang saya tahu, kalau saya tidak taat, jadi apa ya? Hidupnya hancur seperti itu. Umur 4 tahun jadi bawa Nabi. Gak lama mamanya meninggalkan mereka, dan itu buat dia hancur. Selesai waktu bapak kandungnya meninggal, dan hidupnya betul. Gak tahu ke depannya mau bagaimana. Jadi saya bersyukur loh. Saya cerita Pak Benson hanya supaya nanti bantu, ya, karena saya dengan istri besok akan berangkat ke Jakarta. Gimana kelanjutan anak ini? Ternyata kenal. Dan itu sungguh luar biasa. Padahal Papa boleh cerita soal kamu ya. Nah, perkenalan saya dengan Branson dan saya jadi guru ya di SD, luar biasa pelayanan. Mamanya bantu-bantu orang di Bebraya, bantu-bantu orang tetangganya untuk bersihkan rumah, cuci baju. Nah, pas suatu hari mamanya itu ketemu salah satu anak saya. Dia cerita, Pak, ini ada ibu yang punya anak-anaknya itu kuliah, anaknya itu hebat. Nah, kalau saya begini, saya cuma tanya Pak Kudus, saya harus buat apa? Ya udah, Pak Kudus kuliah kan. Nah, saya nggak pernah ketemu dia. Papa pertama kali ketemu kamu semester berapa? Semester 6. Semester 6 baru ketemu. Ingat kasusnya Ratna yang bidan itu. Saya kuliahkan dia karena tetangga ibunya bilang, oke, ini ada anak ini tetangga saya, mau pengen jadi bidan dan mau ke Papua lagi. Yaudah, pokoknya kalau bilang orang mau ke Papua, ayo. Nah, sampai lulus kuliah, saya tidak pernah ketemu dia. Nah, seperti janjinya, lulus kuliah bidan, maka berangkat lagi ke Nabire di pondok yang berpindah. Nah, begitu dia tiba hari pertama, kaget yang di rumah, dia sholat. Saya telepon tetangganya, jadi Muslim atau Kristen? Muslim kok dia. Kenapa? Ya gak apa-apa. Mau apa? Sudah begitu. Nah, begitu luar biasa. Waktu dia menikah menggunakan binam diri, itu bisa lucu. Dia percaya Tuhan Yesus. Nah, keluarga Pak itu nggak ngapa-ngapain, nggak pernah cerita soal Yesus. Enggak. Hampir 4 bulan, tiba-tiba dia berkata, boleh nggak saya besok untuk gereja ini? Ceritanya luar biasa itu. Nah, waktu menikah ini keren. Ibu kandungnya datang, yang dibawa jilbab-jilbabnya nggak apa-apa. Lucu nggak itu? Jangan saja apa-apa. Nah, saya itu pokoknya orang, saya nggak peduli dia ketua agama apa saja. Ini sekarang dia hebat ya, di rumah sakit Nabire, dia bidan yang cukup baik. Nah, itu yang Tuhan ingin, bahwa jangan cuma berkata mari kita doakan. Ada hal yang luar biasa. Nah, ini ada ancis lagi di sana kita. Dan tahu diam saja ini. Ancis, pergi ancis, sudah kenal ancis. Ini orang hebat.
berdiri itu, ya berdiri itu lebih juga ya. Saya sudah informasi, terima kasih. Silakan duduk. Ini orang hebat juga. Saya sebut dia itu dosen saya. Karena dia saya belajar pengampunan yang luar biasa. Aja kalau kayak bapak cerita gitu ya, 4 tahun saya tipu. Halo, ini apa? Nanti boleh tanya nanti berapa kali kena tipu dia juga. Dulu aja saya ibu ya, apa sekarang ini? Aduh, wow. Nah, dalam kesaksiannya berapa kali itu ganti HP. Nah, itu yang buat dia bertobat. Padahal dia selalu itu saya, ya udah ganti HP. Dia berapa Yesus. Dia heran, kenapa saya masih mau nolong dia lagi? Saya sebenarnya heran, kenapa? Saya ditipu gitu. Tapi hebat Tuhan pulihkan dia. Nah yang terakhir saya mau ditipu lagi. Saya cari orang siapa? Karena saya di Nabire, dia lari ke Makassar, ke Jambi, ke mana? Bali, ke mana? Paginya lari dari tersebut. Nah, ketika di Surabaya terakhir ini sebelum dia tiba di sini beberapa hari yang lalu, dia bilang, Pak, kalau Bapak nolong saya tinggal di rumah sakit keluarga, saya bisa ngatur lagi. Langsung saya terpikir masker Mbak Ana, masih ingat ya? Saya telepon balik makan di Semarang. Hebat keluarga ini, yaudah saya jemput saja anak itu. Itu yang saya tahu. Dijemput ke anak. Dari Semarang, dari Surabaya ke Semarang, seminggu kapal. Nah itu cara Tuhan. Ya di situ dia ketangkep juga bisa lari. Karena masker memberikan tiketnya dan harus berangkat mau tidak mau. Karena nanti saya untung. Nah, itu yang buat dia bertobat di heran. Saya bilang bapak saya nggak mau seperti itu. Saya bohong dia marah-marah. Seperti yang tanya. Dan itulah orang. Itulah calon-calon rumah Tuhan. Oh, saya kalau ceritanya nggak bisa hapus. Nah, tadi aku sudah memberi kesaksian itu. Ternyata di antara semua anak-anak yang percaya kepada kami, awal itu yang bilang 1,5 tahun. Dia ikut kami terus pelayanan ke Taiwan, ke Sumatera berapa provinsi, ke Kalimantan, ke mana di lupa saya sudah banyak. Ya, karena mereka jual tiket jadi banyak saya sendiri. Itu sebabnya. Ikut tapi betul di antara semua anak-anak ini banyak mereka yang begitu kenal ikut keliling pelayanan itu luar biasa. Nah itu jahatnya. Awal-awal itu pelayanan dia masih bawa narkoba. Untung ketangkap. Aduh. Ya, oke itu cerita dulu. Nah sekarang kita baca kemuliaan dari pujian yang pertama bilang kemuliaan Indonesia penuh kemuliaan, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Betul, tidak salah. Tapi hari ini kita harus mengerti, saudara dan saya nggak akan bisa jadi rekan sekerja Tuhan kalau tidak punya kemuliaan. Jadi penyebabnya kenapa Tuhan bisa bawa saya dan istri saya seperti ini, karena ada kebaktian kemuliaan. Kenapa di hidup keluarga Pak Ego sejak rumah pondok kami tempati 1 September 94 sampai hari ini nggak tahu Mbak Bu ini masih ngitung nggak berapa orang sudah keluar masuk tinggal di situ paling banyak. Nah itu prinsip yang Tuhan berikan. Maka itu berapa kali saudara pernah dengar saya berkata, sehebat apapun seorang hamba Tuhan dalam pelayanannya, tapi kalau mereka belum bisa tinggal kumpul orang, saya nggak bisa respon. Karena kumpul orang dalam satu rumah itu luar biasa. Itu pemulihan yang langsung. Ayo melayani ini semua kita melakukan itu. Kalau saudara mendengar kesaksian PT Karya Papua, ini berapa banyak itu orang-orang rusak yang diselamatkan kerja di situ. Bapaknya sekeluarga bisa menerima orang-orang itu. Ada berapa suku berhitung sekarang ini? Ada itu Pak.
Nah itu, ya, Proposal itu Madura ada, Makassar ada, Bugis ada, Flores ada, Papua ada, Jawa ada, luar biasa. Nah ini yang Tuhan cari dan Tuhan minta untuk kita kerjakan. Karena satu-satunya proyek Tuhan nggak punya dua proyek, tidak cuma satu. Ya ayat 8, 1 Korintus 3 tadi. Kita teman sekerjanya, yang di luar kita ini adanya dan bangunan. Itu saja yang Tuhan minta. Dia nggak punya proyek lain. Maka itu bersyukur kalau Tuhan mempercayai kita jadi teman sekerjanya. Jadi kalau ada di antara saudara yang di Nabile maupun mengikuti di rumah, hari-hari ini saudara masih jadi pengangguran. Berarti kalimat itu pengangguran dalam hal apa? Tidak mengerjakan. Ya, bukan saudara punya kerjaan kan? Pengangguran dalam hal Proyek. saudara belum jadi rekan sekerja Tuhan. Ayo terlibat. Woi, masuk bekerja di perusahaan apa saja. Pakai persyaratan enggak? Tes ini, tes itu, semuanya lihat ijazah. Nggak gabung dengan proyeknya apa? Cuma satu. Tinggal mau saja. Mau nggak? Berkompetisi. Enggak tanya umur berapa, lulusan apa, enggak penting. Amin. Maka itu masih pengangguran sekarang. Katakan kepada Tuhan, aku siap jadi teman sekerja. Siap. Karena proyek ini masih banyak dan Tuhan masih membutuhkan banyak rekan sekerja. Amin. 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 Ayo itu. Jadi dalam hidup kita, Tuhan mau bawa kita untuk jadi rekan sekerja. Oke. Berarti apa itu kemuliaan? Ternyata kemuliaan itu pakaian. Bukan puasa ini, puasa itu, doa puasa. Bukan. Coba kita baca dulu Roma 3:23. Nah hari ini semua kita harus punya pakaian kemuliaan ini untuk bisa jadi rekan sekerja. Roma 3 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena berapa orang? Semua orang telah apa? Kehilangan kemuliaan yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah kita sekarang cek. Banyak maaf tidak meneliti membaca ini. Kapan untuk mencarinya? Ingat Adam dan Hawa. Begitu mereka jatuh dalam dosa, begitu semua manusia jatuh dalam dosa, apa yang hilang dari Adam dan Hawa? Pakaian. Karena, nah, waktu saya ngajar sekolah minggu dulu, satu-satunya ayat yang paling ujung, coba buka Kejadian 3. Berapa ya? Setelah mereka tahu mereka melanggar, kalau mereka sadar mereka telanjang. Ayat berapa itu? Kejadian 3 ayat berapa? Tolong bantu saya, Ray, pembukaan kita. Ayat berapa? Mungkin di sini juga, di sini. Oh, di atas. Cari ayatnya. Kejadian 3 ayat berapa? 7. Terima kasih. Ayat 7. Kita lihat. Jadi yang lucu. Ya, gak ada ayat lebih lucu dari ini. Mau mulai 6 dulu, mulai 6. Ya, benar. Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu yang mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tujuh. Maka terbukalah mata mereka. Nah ini terbukalah mata mereka berdua dan mereka terus tahu bahwa mereka telanjang, titik koma, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membaca. Ini ayat yang paling lucu dari seluruh Alkitab. Di mana lucunya? Apakah dari tadi mereka pakai? Tidak.
Ya lucu loh. Belum ini nggak pakai pakaian kok, kenapa perlu tahu? Ternyata tidak sehat. Iya. Lucu sekali. Ayo, Tuhan salah, yang boleh salah. Enggak. Ini yang luar biasa. Ketika semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, dan satu-satunya hal yang hilang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adalah pakaian. Padahal secara fakta mereka tidak pakai pakaian. Ngerti nggak? Berarti kemuliaan ketika semua orang jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan itu apa? Pakaian. Nah, untuk mempermudah, dengar baik. Ternyata pakaian kemuliaan ini setan yang paling bisa melihat kita pakai atau tidak. Ngeri. Ada yang nggak sadar kalau mereka sudah pakai pakaian, tapi begitu jatuh dalam dosa pakaian ini. Pasti saudara ingin punya pakaian ini. Amin. Loh, Bapak, Tuhan, Amin. ingin punya pakaian ini enggak? Amin. Harus. Nah, pakaian kemuliaan nggak bisa beli di mall mana, pasar mana, toko mana, katakan. Amin. Itu hanya terjadi kalau kita bertobat dan hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Amin. Saya beri ilustrasi. Kamu ada di antara saudara kebetulan punya tetangga polisi. Nah, tetangga saudara lain itu orang yang ya pikirannya nggak waras. Suatu hari terjadi kegemparan di kota Nabire misalnya. Pagi-pagi seperti biasa, saudara berangkat kerja, berangkat ke kantor, antar anak sekolah, atau saudara berangkat sekolah, ya di pertigaan Koyehe Jalan Merdeka, tahu ya, itu Cendrawasih. Tiba-tiba polisi pring menyetop kendaraan dari arah semuanya itu. Dan pas kendaraan saudara sampai di depan polisi itu, saudara kaget, ini kan tetanggaku yang agak gila itu. Betul saudara sini. Ternyata nggak tahu bagaimana dia bisa ambil pakaian dinas polisi tetangga. Terus dia pakai. Kira-kira semua kendaraan stop nggak kalau dia prit ke kiri kanan? Stop. Masa? Padahal orang gila. Ngerti ilustrasi? Jadi apa buat kita semuanya dulu? Pakaian. Di pakaian itu ada otoritas dan ada wibawa. Amin. Di pakaian itu ada pangkat. Kira-kira contoh ini hidup kita, maaf, yang cuma sekedar rajin doa pagi, rajin doa puasa, rajin doa malam, rajin pelayanan, rajin hafal ayat Alkitab, maaf, tidak menjamin bahwa orang itu begitu aktifnya punya pakaian kemuliaan. Tidak menjamin. Kapan pakaian kemuliaan yang ada dan orang pakai bilang ketika melanggar. Tapi katanya ketika melanggar apa? Peraturan. Saya tanya lagi, berarti semua kita percaya bahwa semua orang-orang benar yang dibenarkan oleh sang benar itu kita pasti pakai pakaian kemuliaan itu. Amin. Belum ragu-ragu. Jodoh pakai usia 3 tahun ke beli lagi. Mohon itu. Saudara, gereja harus mengerti ini.
Maka ketika para gereja tidak mengerti apa itu kemuliaan, maaf, ternyata hanya begini. Masa kita beri kemuliaan buat Tuhan terus tepuk tangan, aduh kasihan Tuhan. Enggak. Kemuliaan itu bukan tepuk tangan, tapi pakaian di bawah surga, pakaian otoritas surga. Selain kita yang memakainya, Tuhan dan setan yang bisa melihat kita sedang pakai atau tidak. Dan ini yang Tuhan rindukan untuk kita genapi dalam itu. Nah, saya tanya, kalau gitu memiliki pakaian kemuliaan ini susah atau mudah? Apa salah jawabnya? Ayo, mudah atau susah? Mudah. Ya, kok. Nggak ada musuh gimana? Pintar-pintar nanti. Udah. Ya udah, yang bilang itu terserah saudara. Itu cuma satu syarat kok, bukan dua, bukan tiga. Apa itu? Taat. Kamu sama dia ikuti saja. Ikut. Maka kita akan melihat kehebatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ikuti saja perintah Tuhan. Kalau kamu bilang ampuni, harus Ampuni. Kalau kamu berkata beri, ya harus Beri. Nah, cuma itu saja. Taat. Tidak ada hal yang lain. Saudara, masih banyak proyek Tuhan kita yang belum selesai. Betul tidak? Betul. Dan dia memerlukan anak-anak sekolah, hal yang juga dibutuhkan Tuhan untuk menjadi teman sekerja. Dari salah satu ujian kita dipilih dari segala bangsa. Betul, kita dipilih dari segala bangsa. Siapa yang ikuti berita Kota Nusantara? Wah, negara hebat. Siapa saja mau invest di sana, ternyata tanah bisa dikelola selama 190 tahun, 190 tahun. Hebat sekali. Itu kerjasamanya. Makanya ada seorang pengusaha developer buka hotel yang sekian banyak, jadi hotel paling bagus di sana. Kerjasama. Betapa bangganya orang-orang itu. Bahkan dari acara kemarin, semua berkata, jadi semua hadir masuk pasti berkata itu, wah ini orang pertama yang menjadi pengibar bendera pusaka yang pertama di ibu kota baru Indonesia. Ya, keren nggak? Hebat sekali. Sekarang di mana yang lahan itu? Masih Kalimantan. Masih Kalimantan ya. Kapan bulan Nabi? Tanggal 23. 23 ini. Dia sejak kapan dia berangkat? Bulan lalu, lupa tanggalnya. Lupa. Tapi sebulanan kira-kira? Sebulan. Sebulan ya. Luar biasa dilatih. Tolong carikan saya kalau lupa. Ayat yang Tuhan Yesus berkata memberi perumpamaan orang yang punya kebun anggur dan mencari pegawai. Ada yang masuk pagi, kalau masuk cuma kurang 1 jam tutup, gajinya sama. Itu mana? Tolong saya. Nah, kita akan akhiri ini apa? Matius 20. Matius 20 ayat Mulai 1. ayat 21 mulai. Ya, Mulai 1. Dari ayat 1. Oh, dari ayat 1. Terima kasih. Matius 20 mulai ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar Tuhan mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah, setelah sepakat mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayo yang pengangguran. Tempat
melarikan diri, dia di pasar. Terus katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan diberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Terus kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula yang masih nganggur itu ya. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kira-kira kan seperti itu di sini. Kerjaannya baru-baru nyupil kaos. Maaf, saya tersinggung. Saya kalau ngomong begitu sudah sadar. Oke? Terus kata mereka kepadanya, tadi ada orang mengumpat kami. Padahal kan yang mengumpat. Terus ada yang mengumpat. Ada cuma pemalas saja. Ada yang mengumpat. Kata Yesus kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jam 5 sore. Terus ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai kerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Terus kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, seakan-akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Terus ketika mereka menerima, mereka bersujud kepada Tuhan itu. Katanya, ini peraturan. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang seharusnya untuk bekerja berat dan menunggu panas terik matahari. Ayat 12. Tetapi Tuhan itulah raja segala raja, menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kau. Bukankah kata kita sudah sepakat sehari 1 dinar. Hebat ya? Satu belum. Ambillah bagianmu dan pergi. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Selesai belum? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Aku ingat tidak engkau karena aku murah hati. Selesai. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Karena ini namanya adil. Wah, susah kita berkata adil kalau modelnya seperti ini. Ayo kita temukan di mana adilnya Tuhan yang adil itu. Saya ambil contoh diri saya langsung. Nanti karena 26 saya sudah berapa tahun melayani? 50. Yang kalau ada yang masuk hari ini baru datang, upahnya sama. Amin. Enak gak kalau begitu? Loh, enak. Itu luar biasa. Itu goblok yang gak mau. Apa keadilan yang kita belajar dari peristiwa? Bukan satu kesepakatan, kata itu. Jadi jangan iri hati pada yang lain. Percaya nggak? Kalau ada di antara saudaranya hari ini baru masuk bekerja, misalnya hanya setahun saudara kerja tahun selesai semua. Nanti upah yang saya terima 52 tahun sama dengan saudara terima 1 tahun. Amin. Amin. Hal ketiga, apa keadilannya? Ternyata yang Tuhan nilai itu hasil kerja, bukan jam kerja. Amin. Catatan ini penting sekali. Yang Tuhan hitung itu bukan jam kerjanya berapa lama,
Yang dihitung itu hasilnya. Lu kenapa waktu nggak dihitung? Karena itu alfa dan omega. Buat Tuhan, masih ingat surat Petrus, 1000 tahun buat kita bisa cuma 1 hari buat Tuhan. Jadi jangan ada iri. Ini hal yang hebat sekali. Dan yang keempat, supaya ada yang bisa menyombongkan diri di antara kita. Ngerti? Kalau hari ini saudara daftar dan diterima sebagai rekan sekerja, saya nggak boleh dihati kepada saudara. Kok ini baru masuk hari ini kok upahnya sama? Ini namanya keadilan. Tunjukkan hasilnya, bukan waktu kerja. Amin. Tuhan. Nah, seperti itu cara Tuhan berpikir. Dan Yesus orang yang ya, percaya dengan pakai tangan. Pokoknya siapapun itu. Saya ulangi lagi, yang masih pengangguran, hidup cuma apa tadi? Duduk. Hidup. Kalau itu orang kamu betul orang seperti itu, betul nggak? Ayo melamar hari ini, pun anugerah Tuhan Yesus. Amin. Proyeknya masih banyak, kerjaan yang masih banyak. Siap? Siap. Jadi dengan kerja. Amin. Cuma tanya kiri kanan, nganggur tambah. Nganggur gampang sekarang. Hebatnya Tuhan kita.